Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, jelas ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang baru join, boleh dibuka kameranya ya, supaya kelihatan wajah cantik dan gantengnya ya. Oke, oke Bapak Ibu, untuk hari ini kita dari Atom Indonesia nanti akan ada Ibu Monika yang akan sharing ya terkait dengan Cortex ya. Sebelumnya Bapak Ibu kan juga sudah banyak pertanyaan terkait dengan pajak Bapak Ibu ya. Memang untuk di tahun 2026 ini kita juga banyak hal yang berbeda Bapak Ibu ya dari tahun-tahun sebelumnya, di mana sekarang untuk pelaporan itu sudah menggunakan Cortex Bapak Ibu ya. Jadi semua penghasilan yang Bapak Ibu eh, dapatkan bersama pasangan itu menjadi satu seperti itu Bapak Ibu ya dalam satu rumah tangga seperti itu. Jadi memang eh, pasti juga banyak yang bingung juga, yang kaget juga karena semua sistemnya sekarang muncul semua di situ. Jadi apalagi di tahun 2025 kemarin kita juga sudah berubah Bapak Ibu ya, sudah bukan progresif Bapak Ibu ya untuk pemotongan pajaknya kita fix di 5% seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu nanti per tahun satu tahun itu pajaknya jumlahnya cukup banyak ya di atas 60 juta seperti itu jadinya nanti akan kena pajaknya udah bukan 5%, tapi dari Atom Indonesia tetap potong hanya 5% seperti itu Bapak Ibu ya setiap per bulan kita hitungannya. Kalau tapi dalam satu bulan Bapak Ibu bonusnya lebih dari ya misalkan di atas 60 juta atau 120 juta gitu pasti ya kita kan potongnya juga lebih dari 5%, tapi itu hanya untuk beberapa saja, tapi kebanyakan kita potongnya di 5%, sehingga hal ini banyak menimbulkan kurang bayar juga untuk Bapak Ibu yang penghasilannya cukup besar seperti itu. Tapi hal ini kan juga sudah kita sampaikan dari tahun kemarin bahwa memang Bapak Ibu harus menyiapkan dana tersendiri untuk kurang bayar karena bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu yang memang mendapatkan bonus secara rutin dari Atomi itu pasti nantinya akan kurang bayar kalau bonusnya diakumulasi satu tahun lebih dari 60 juta seperti itu. Nah, kemudian juga ada isu juga ya Bapak Ibu untuk yang kemarin menghubungi juga ke kantor, ada juga yang tiba-tiba jadinya dia kurang bayar gitu ya, meskipun eh, untuk pembayaran bonusnya itu hanya kecil Bapak Ibu ya, misalkan satu kali pairing atau dua kali pairing gitu, cuman dapat bonus 600.000 tahun kemarin, tapi kok kurang bayarnya bisa banyak sekali nih Pak, sampai 5 juta, sampai 10 juta. Nah, itu kan nggak masuk logika ya Bapak Ibu ya, bahwa memang kita penghasilannya dapat bonusnya member saya cuma 600.000, tapi kok jadi kurang bayar, jadi 10 juta, jadi 5 juta kurang bayar. Nah, itu dikarenakan Bapak Ibu bukan karena dari atominya, tapi memang dari sistem korteksnya juga Bapak Ibu. Dan hal ini banyak terjadi untuk para member ya yang memiliki pasangan memang sifatnya mungkin punya usaha sendiri, Bapak Ibu ya, punya bisnis sendiri. Karena memang ketika Bapak Ibu pengusaha, misalkan Bapak Ibu ya, dan misalkan berbisnis dengan perusahaan lain, nah perusahaan lain ketika membayarkan bonus ke pasangan Bapak Ibu, ke suaminya, nah itu dia cuma potong PP-nya juga 5% seperti itu ya. Nah, ketika uh, disetahunkan jumlahnya ternyata Bapak Ibu ya pasangannya itu masuknya bukan 5%, tapi misalkan sudah yang kena 25%. Makanya itu terjadi kurang bayar, tapi bukan karena atomi, bukan karena 600.000 itu, tapi karena memang pada basicnya kemungkinan besar pasangan Bapak Ibu juga dia memang sudah kurang bayar sehingga sampai 10 juta sampai 5 juta karena memang dia
dipotongnya dari bisnisnya itu PPh-nya cuma 5%, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang hal ini juga yang bisa kita apa namanya kita bisa terjadi gitu Bapak Ibu ya. Karena memang dari perusahaan itu ditentukan kita sekarang ini hanya potong 5%. Kita tidak melihat Bapak Ibu apa namanya misalkan penghasilannya dari hitung penghasilan suaminya, penghitungan pasangannya enggak, tapi memang kita potong itu udah 5%. Kalau dulu-dulu kan kita masih ada ya Bapak Ibu bisa kirim informasi ke kita PTKP-nya berapa anak segala macam seperti itu Bapak Ibu ya K1, K2 gitu sehingga kita bisa hitungkan. Kalau sekarang itu tidak ada Bapak Ibu. Sekarang itu kita pure setiap transfer itu dipotong 5%. Sehingga kalau memang yang bonusnya kecil ya bisa jadi lebih bayar Bapak Ibu seperti itu dan itu tidak bisa kita tentukan juga untuk Bapak Ibu misalkan ya penghasilannya apa namanya PTKP-nya berapa kita harus sesuaikan gitu satu persatu itu tidak bisa Bapak Ibu karena memang ini kita sudah ketentuan dari pemerintah untuk di 5% Bapak Ibu ya untuk pembayaran PPh-nya seperti itu. Jadi kalau kemarin tahun yang sebelumnya kan itu kita bisa gabungan dengan PTKP karena sistemnya kita itu progresif. Tapi kan ada perubahan peraturan, sekarang kita potongnya cuma 5%. Dan sekarang karena Bapak Ibu juga sudah disatukan ya. Sebenarnya Cortex ini juga lebih apa ya, lebih strategi mungkin ya dari pemerintah untuk bisa menghasilkan pembayaran bonus yang lebih maksimal gitu ya. Karena tadinya Bapak Ibu misalkan nggak masuk gitu ya dalam pembayaran pajaknya penghasilan di satu keluarga gitu. Nah, sekarang digabungkan gitu. Jadinya PTKP-nya ya gabung dalam satu keluarga itu dalam satu kakak. Sehingga kalau Bapak Ibu tadinya sebelumnya ya punya penghasilan, punya PTKP masing-masing ya penghasilan tidak kena pajak yang masing-masing ya sekarang nggak bisa dihitungnya dalam satu keluarga seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang sekarang semuanya sudah digabungkan seperti itu Bapak Ibu. Dan ini nanti juga akan ada dijelaskan juga ya untuk cara pengisian pajaknya, terus juga ada di-share juga ya untuk norma ya kalau memang Bapak Ibu yang bisnisnya itu pure di network marketing, nah itu ada penetapan norma juga yang bisa membantu Bapak Ibu untuk pemotongan kurang lebih 50% seperti itu. Jadi nanti ya norma ini juga cukup membantu untuk Bapak Ibu yang memang full time di bisnis network marketing seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ya kita akan mulai. Saya serahkan kepada Ibu Monik untuk menyampaikan tips pengisian dan juga informasi terkait dengan Cortex. Mohon didengarkan dengan baik Bapak Ibu ya, jangan sambil fokus ke hal yang lain supaya Bapak Ibu tidak memiliki pertanyaan yang memang sudah dijelaskan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau gitu langsung saja silakan kepada Ibu Monik. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, perkenalkan saya dengan Monica dari tim Accounting Atom Indonesia. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait proses pelaporan pajak di Cortex. Oke Bapak Ibu, untuk tahap pertama adalah login dan persiapan untuk bukti potong. Untuk mengakses sistem, Bapak Ibu bisa membuka website resminya di cortexdjp.pajak.co.id. Setelah masuk ke halaman login, ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan, yaitu ID penggunanya. Pada bagian pertama ini, isi ID pengguna dengan NIK untuk wajib pajak orang pribadi atau NPWP 16 digit jika sudah menggunakan format terbaru. Pastikan juga angka yang dimasukkan lengkap dan tidak ada spasi. Untuk kata sandi, masukkan password Cortex yang sudah didaftarkan sebelumnya, lalu masukkan kode keamanan atau captcha-nya, masukkan kode keamanan yang muncul di gambar. Jika kurang jelas, Bapak Ibu bisa klik tombol refresh untuk mengganti kode captcha-nya. Pastikan juga angka atau huruf yang dimasukkan sesuai dengan tampilan. Lalu klik login. Setelah semua data terisi dengan benar, jika data sesuai, maka akan masuk ke dashboard Cortex dan bisa mulai proses pelaporan SPT.
Tapi jika mengalami kendala seperti tidak bisa login, lupa password, atau akun belum aktif, silakan hubungi KPP terdaftar atau datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk bantuan aktivasi. Baik Bapak Ibu, setelah berhasil login ke Cortex, langkah berikutnya adalah melihat atau mengunduh bukti potong pajak. Perlu diketahui bahwa wajib pajak dapat mengunduh bukti potong secara mandiri melalui portal Cortex jika bukti potong tersebut sudah diterbitkan oleh perusahaan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya Bapak Ibu, pilih menu portal saya, lalu klik dokumen saya. Di dalam menu tersebut akan muncul dokumen seperti satu, bukti potong PPh 21, dan dokumen perpajakan lainnya yang telah diterbitkan. Jika bukti potong belum muncul, kemungkinan ada dua prosesnya. Satu, bukti potong masih dalam proses pelaporan oleh pemotong pajak, atau Bapak Ibu dapat mengajukan permintaan melalui email kepada kami. Setelah masuk ke menu dokumen saya, akan muncul daftar dokumen perpajakan yang tersedia. Jika dokumen masih belum muncul, silakan klik icon refresh di bagian atas. Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan dokumen terbaru. Selanjutnya, satu, periksa kolom judul dokumen, lalu pilih bukti potong PPh pasal 21, lalu yang kedua, pastikan tahun pajak juga sesuai. Perhatikan tanggal dokumen agar sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan. Lalu bisa unduh dokumen dengan scroll atau geser ke kanan, lalu klik tombol download. Dokumen akan terunduh dalam format PDF dan dapat disimpan untuk keperluan pelaporan SPT tahunannya. Lalu klik Bapak Ibu dapat mengunduh file dokumen untuk bukti potong A1-nya. Berikut adalah contoh tampilan untuk bukti potong A1 ya Bapak Ibu. Lalu mengenai norma Bapak Ibu. Norma itu adalah cara sederhana untuk menghitung penghasilan bersih bagi wajib pajak atau orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas. Baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan NPPN di Cortex atau Norma, batas waktunya itu sampai dengan tanggal 31 Maret 2026. Lalu saran kami Bapak Ibu, sebaiknya juga dapat mengajukan request NPPN atau Norma untuk tahun pajak 2026. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan NPPN, terdapat dua pengajuan untuk pelaporan 2025 dan 2026. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan NPWP suami, dapat mengajukan NPPN-nya melalui Korteks suami. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke tahap pemberitahuan penggunaan NPPN di Korteks. Untuk menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN di Cortex, langkah pertama adalah masuk ke menu layanan administrasi. Setelah login ke Cortex DJP, silakan masuk ke menu layanan wajib pajak yang ada di bagian atas, kemudian pilih layanan administrasi. Setelah itu, pilih menu buat permohonan layanan administrasi. Di menu inilah nantinya Bapak Ibu dapat mengajukan berbagai permohonan administrasi perpajakannya, termasuk pemberitahuan penggunaan NPPN. Langkah ini merupakan tahap awal sebelum kita mengisi formulir pemberitahuan NPPN di sistem Cortex. Selanjutnya, setelah masuk ke menu permohonan layanan administrasi, Bapak Ibu dapat memilih jenis layanan yang akan diajukan. Silakan pilih AS04, pemberitahuan penggunaan NPPN, dan pembukuan stelsel kas. Setelah itu, pilih AS04-01, pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Menu ini digunakan untuk memberitahukan kepada DJP bahwa wajib pajak akan menggunakan metode NPPN dalam menghitung penghasilan neto pada pelaporan pajak. Setelah memilih menu ini, Bapak Ibu dapat melanjutkan ke tahap pengisian data pemberitahuan penggunaan NPPN. Lalu pilih simpan. Selanjutnya, setelah permohonan dibuat, sistem akan menampilkan halaman informasi kasus. Pada halaman ini, Bapak Ibu dapat melihat informasi umum terkait permohonan yang diajukan, seperti nomor kasus, jenis layanan, dan status permohonan. Untuk melakukan proses pengisian, silakan pilih menu alur kasus di bagian kiri. Melalui menu alur kasus inilah kita dapat melihat tahapan proses yang harus dilakukan selanjutnya dalam penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN. Pada tahap ini, Bapak Ibu perlu mengisi beberapa data pada formulir pemberitahuan penggunaan NPPN. Pertama,
pilih tahun pajak yang akan menggunakan metode NPPN, kemudian isi peredaran bruto, yaitu total penghasilan usaha atau pekerjaan bebas pada tahun pajak sebelumnya. Untuk wajib pajak yang baru memulai usaha, kolom ini dapat diisi dengan perkiraan peredaran bruto. Selanjutnya, pilih kota atau kabupaten tempat penyampaian pemberitahuan NPPN-nya. Setelah semua data diisi, silakan centang pernyataan wajib pajak sebagai tanda persetujuan bahwa data yang disampaikan itu sudah benar. Jika tampilan formulir sempat kosong atau blank, tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan formulir secara lengkap sebelum melanjutkan pengisian. Lalu Bapak Ibu, setelah semua datanya diisi, silahkan scroll ke bagian bawah halaman, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Selanjutnya, periksa bagian status kepatuhan wajib pajak. Pastikan status tersebut sudah tercentang secara otomatis. Jika status belum muncul atau belum tercentang, silakan klik refresh pemenuhan kewajiban perpajakan agar sistem memperbarui status kepatuhan wajib pajaknya. Lalu klik create PDF. Pada langkah ini, kita perlu mengisi formulir dokumen yang tersedia di sistem. Yang perlu diperhatikan adalah pada bagian klasifikasinya. Di sini kita cukup memilih klasifikasi dokumen yang sesuai, misalnya biasa, seperti yang ditunjukkan pada layar. Setelah memilih klasifikasi dan memastikan data yang diperlukan sudah terisi dengan benar, langkah berikutnya adalah menyimpan dokumen. Lalu klik sign. Langkah berikutnya adalah melakukan penandatanganan dokumen. Pada bagian penyedia penandatanganan, pilih kode otorisasi DJP, lalu kemudian masukkan pasprase yang sudah dibuat sebelumnya pada kolom signer password. Setelah itu, klik tombol simpan untuk melanjutkan prosesnya. Tapi jika Bapak Ibu lupa atas pasprase yang pernah dibuat, perubahan dapat dilakukan pada menu portal saya, kemudian pilih sertifikat digital atau penandatanganan elektronik. Selanjutnya, pilih jenis sertifikat digital, kode otorisasi DJP, lalu Bapak Ibu dapat memasukkan pasprase yang baru. Jika pasprasenya sudah dimasukkan dengan benar, maka akan muncul notifikasi sukses yang menandakan proses penandatanganan berhasil. Setelah itu, klik tombol kirim untuk melanjutkan ke halaman berikutnya dan menyelesaikan proses pengajuan. Setelah dokumen berhasil dikirim, kasus akan dilanjutkan secara otomatis dalam sekitar 10 detik. Silakan tunggu hingga sistem pemindahan Anda ke halaman berikutnya. Jika dalam 10 detik tidak terjadi perubahan atau muncul error, silakan refresh halaman lalu klik tombol lanjut agar proses permohonan dapat dilanjutkan. Proses pemberitahuan penggunaan MPPN dinyatakan selesai apabila pada halaman Peretuan kasus muncul keterangan kasus ditutup dan skrip berhasil dieksekusi. Setelah itu, silakan cek pada menu daftar fasilitas saya untuk memastikan bahwa NPPN sudah aktif dan dapat digunakan. Lalu berikut adalah cara untuk mencek status NPPN. Terdapat dua caranya. Satu, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan pada daftar fasilitas saya, pilih modul layanan pajak, pilih submodul layanan administrasi, lalu pilih daftar fasilitas saya. Lalu untuk memastikan NPPN sudah terdaftar, silahkan cek pada menu daftar fasilitas, perhatikan kolom sub kode jenis layanan, deskripsi kode jenis layanan, pastikan terdapat keterangan lampiran atau LA04 strip 01 pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Jika sudah muncul, berarti fasilitas NPPN sudah terdaftar. Selanjutnya, silakan geser ke layar kanan untuk melihat informasi lebih lanjut. Selanjutnya, pastikan pada kolom status terdapat tulisan aktif. Status ini menunjukkan bahwa NPPN sudah aktif dan dapat digunakan. Selain itu, perhatikan juga tahun pajak yang tertera agar sesuai dengan tahun penggunaan NPPN saat pelaporan SPT tahunan PPH. Cara keduanya, Bapak Ibu juga bisa melakukan pengecekan status NPPN adalah melalui fasilitas aktif. Silakan masuk ke portal saya, lalu pilih portal saya, kemudian klik fasilitas aktif. Pada halaman tersebut, pastikan terdapat layanan LA04-01-nya dengan status aktif. Jika statusnya aktif, berarti NPPN juga sudah bisa dipakai dan siap digunakan.
Lalu berikutnya adalah tahap pembuatan konsep SPT. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai mengunduh bukti potong, langkah berikutnya adalah memulai proses pelaporan SPT tahunan. Klik menu surat pemberitahuan atau SPT di bagian atas layar. Menu ini digunakan untuk membuat, melihat, dan melaporkan SPT. Setelah itu, pilih surat pemberitahuan SPT untuk masuk ke halaman pengisian SPT tahunan. Setelah masuk ke menu surat pemberitahuan SPT, kita akan mulai membuat SPT tahunan. Pastikan berada di menu konsep SPT, yaitu tempat draft SPT yang masih dalam proses pengisian. Sebelum membuat yang baru, silahkan terlebih dahulu apakah sudah ada draft SPT untuk tahun pajak yang sama. Jika sudah ada, sebaiknya lanjutkan draft tersebut agar tidak terjadi duplikasi. Jika belum ada, silakan klik buat konsep SPT untuk memulai pembuatan SPT dan melanjutkan ke tahap pemilihan jenis pajak, formulir, dan tahun pajaknya. Baik, Bapak Ibu, setelah klik buat konsep SPT, kita akan masuk ke tahap memilih jenis pajak. Silakan pilih PPh orang pribadi karena yang dilaporkan adalah SPT tahunan pribadi, baik untuk karyawan maupun member direct selling. Pastikan juga pilihan PPh orang pribadi sudah terpilih, lalu klik lanjut. Setelah itu sistem membawa Bapak Ibu ke tahap berikutnya, yaitu memilih tahun pajak dan jenis formulir SPT. Baik, Bapak Ibu, pada tahap ini disilahkan untuk memilih periode pelaporan. Di bagian jenis periode SPT, pilih SPT tahunan karena yang dilaporkan adalah pajak untuk 1 tahun penuh. Selanjutnya pilih periode dan tahun pajak, misalnya untuk Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Sesuaikan dengan tahun pajak yang akan dilaporkan. Setelah itu, klik lanjut untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu memilih jenis formulir SPT. Lalu untuk pengisian induk SPT. Setelah memilih periode dan klik lanjut, sistem akan otomatis membuat draft SPT yang muncul di menu, yaitu konsep SPT. Pastikan informasi jenis pajak dan tahun pajak juga sudah sesuai. Untuk mulai mengisi SPT, silakan klik icon pensil pada bagian draft tersebut. Icon ini digunakan untuk membuat draft dan memenuhi pengisian data SPT. Baik Bapak Ibu, pada halaman induk SPT silakan isi beberapa bagian berikut. Pada sumber penghasilan, pilih pekerjaan bebas. Pada metode pembukuan atau pencatatan, pilih pencatatan. Setelah itu, posting SPT untuk menampilkan data perpajakan seperti harta, utang, bukti potong, dan pembayaran pajak. Pada bagian A itu terkait identitas wajib pajak. Data seperti NIK, NPWP, nama, nomor telepon, dan email biasanya sudah terisi secara otomatis oleh sistem. Namun silakan cek kembali apakah data tersebut sudah benar. Jika status perpajakan suami istri terpisah, silakan pilih status yang sesuai. Namun jika belum, bagian tersebut dapat dikosongkan saja. Selanjutnya adalah di bagian B, yaitu untuk ikhtisar penghasilan neto. Pada bagian ini terdapat beberapa pertanyaan terkait sumber penghasilan wajib pajak. Misalnya, apakah menerima penghasilan dari pekerjaan atau dari usaha maupun pekerjaan bebas? Jawaban yang dipilih di bagian ini akan menentukan pertanyaan lanjutan dan lampiran SPT apa saja yang harus diisi. Jadi, mohon diperhatikan agar setiap pertanyaan dijawab dengan benar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Masih di bagian B, jika pada pertanyaan 1B2 memilih tidak, maka dapat langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian, pada pertanyaan 1B3, apabila wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, maka pilih ya. Jika memilih opsi ini, maka lampiran 3A strip 4 akan muncul dan perlu diisi. Namun, perlu diperhatikan, opsi ini hanya bisa dipakai jika sebelumnya wajib pajak sudah menyampaikan pemberitahuan penggunaan MPPN ke kantor pajak. Masih di bagian B juga, pada pertanyaan 1C, jika tidak memiliki penghasilan dari dalam negeri lainnya, maka pilih tidak. Kemudian, pada pertanyaan 1D, jika tidak memiliki penghasilan dari luar negeri, juga pilih tidak. Setelah itu, sistem akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya secara otomatis. Selanjutnya masuk ke bagian C mengenai perhitungan pajak terutang. Pada bagian ini,
Penghasilan neto setahun akan terisi otomatis oleh sistem berdasarkan data yang sudah diinput sebelumnya. Jika tidak memiliki kompensasi kerugian atau zakat yang dapat menjadi pengurang, maka pilih tidak. Setelah itu, sistem akan menghitung secara otomatis penghasilan kena pajak hingga pajak terutang. Masih di bagian C mengenai perhitungan pajak terutang, pada bagian ini wajib pajak memilih status PTKP yang sesuai, misalnya kawin anak dengan satu anak. Setelah itu, sistem akan menghitung secara otomatis penghasilan kena pajak dan PPh terutang berdasarkan data yang sudah diisi sebelumnya. Jika tidak memiliki pengurang PPh terutang, maka pilih tidak dan sistem akan menampilkan jumlah PPh terutang secara otomatis. Selanjutnya adalah bagian D atau kredit pajak. Pada bagian ini diisi dengan pajak yang sudah dipotong atau dipungut sebelumnya, misalnya PPh 21 dari pekerjaan. Jika ada bukti potong, pilih ya, dan nilai pajak akan muncul sebagai kredit pajak. Sementara untuk angsuran PPh pasal 25, STP, atau kredit pajak luar negeri, jika tidak ada, maka tidak perlu diisi atau dapat dipilih dengan tidak. Selanjutnya adalah bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Pada bagian ini, sistem akan menghitung secara otomatis apakah pajaknya kurang bayar atau lebih bayar berdasarkan penghitungan sebelumnya. Jika tidak memiliki persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka bisa pilih tidak. Kemudian, sistem akan menampilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara otomatis. Selanjutnya adalah bagian F dan G. Pada bagian F hanya diisi jika wajib pajak melakukan pembetulan SPT, sedangkan bagian B diisi jika terdapat lebih bayar pajak, dan wajib pajak ingin mengajukan pengembalian atau restitusi. Namun pada contoh kasus ini, kedua bagian tersebut tidak perlu diisi dan bisa dilewati. Selanjutnya adalah bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Pada bagian ini, terdapat beberapa pertanyaan terkait kewajiban pembayaran angsuran PPh pasal 25 di tahun berikutnya. Jika wajib pajak tidak memiliki kewajiban angsuran PPh pasal 25, maka semua pertanyaan pada bagian ini dapat dipilih tidak, dan sistem akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah bagian I atau pernyataan transaksi lainnya. Pada bagian ini, beberapa informasi seperti jumlah harta di akhir tahun pajak akan terisi secara otomatis berdasarkan data yang sudah diisi pada lampiran sebelumnya. Kemudian, terdapat beberapa pertanyaan tambahan, misalnya terkait utang, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan yang bukan objek pajak. Jika tidak memiliki hal-hal tersebut, maka dapat memilih tidak dan sistem akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Masih di bagian I mengenai pernyataan transaksi lainnya, pada beberapa pertanyaan tambahan seperti biaya penyusutan, biaya entertainment, atau penerimaan dividen, jika tidak ada, dapat dipilih tidak. Sementara untuk pernyataan terkait kelebihan PPh final atau usaha dengan peredaran bruto tertentu, bagian ini dapat diabaikan jika tidak sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Terakhir adalah bagian J, yaitu lampiran tambahan. Bagian ini digunakan untuk melampirkan dokumen tambahan seperti laporan keuangan, bukti pembayaran zakat, atau bukti pemotongan pajak dari luar negeri. Jika tidak memiliki dokumen tersebut, maka dapat dipilih tidak pada setiap pertanyaan yang ada. Lalu cara untuk pengisian lampiran. Selanjutnya, klik tab lampiran 1 atau L1 untuk membuka lampiran pada SPT. Pada lampiran L1 ini, wajib pajak akan mengisi beberapa informasi, yaitu harta pada akhir tahun pajak, utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Bagian ini dapat diisi oleh wajib pajak orang pribadi adalah bagian A dan bagian C-nya saja. Jika tidak memiliki tanggungan, bagian tersebut dapat diisi dengan tanda terhubung minus. Lalu, untuk pengisian pada harta pada akhir tahun ini, silakan masuk ke daftar harta yang dimiliki sampai akhir tahun. Klik tambah untuk menambah harta baru, icon pensil untuk mengubah data, dan icon hapus untuk menghapus datanya. Lalu untuk
bagian kas dan setara kas, silakan isi seperti jenis kas, nomor rekening, nama bank, lokasi, tahun perolehan, dan saldo. Setelah semua data terisi, klik simpan. Lalu pada bagian harta bergerak, klik tambah untuk memasukkan data harta, isi informasi yang diminta, lalu klik simpan untuk semua data yang sudah terisi. Lalu pada bagian utang akhir tahun pajak, klik tambah untuk memasukkan jika memang ada atau bisa diabaikan saja. Pada bagian daftar keluarga, data tanggungan seperti istri atau anak biasanya akan muncul secara otomatis dari sistem. Namun, jika ada perubahan data keluarga, silakan lakukan perubahan melalui menu profil pajak. Lalu, untuk pada bagian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, data biasanya akan terisi secara otomatis dari bukti potong pemberi kerja. Jika tidak bekerja sebagai karyawan, bagian ini tidak perlu diisi. Pada bagian daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh, data bukti potong biasanya akan muncul secara otomatis dari sistem. Namun, bisa dicek kembali apakah nominal dan datanya itu sudah sesuai. Selanjutnya, klik tab lampiran 3B atau L3B. Bagian ini digunakan untuk mengisi rekapitulasi peredaran bruto atau omset usaha jika memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Pada bagian L3B, klik tambah untuk memasukkan peredaran bruto atau omset, pilih TKU dan jenis usaha, lalu isi jumlah omset setiap bulan. Atau Bapak Ibu bisa download dari Excel pada lampiran 1 bagian E, lalu isi penghasilan per bulannya berdasarkan Excel tersebut. Setelah selesai, klik simpan. Untuk Bapak Ibu dapat memilih jenis usaha atau pekerjaan bebas sebagai distributor, perusahaan pemasaran berjenjang. Setelah data diisi, Bapak Ibu bisa mengedit atau menghapus data pada kolom tindakan jika diperlukan. Jika sudah benar, klik simpan konsep untuk menyimpan lampiran L3B. Selanjutnya, klik tab L3A strip 4. Bagian ini digunakan untuk mengisi penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas serta penghasilan lain dari dalam negeri. Pada bagian ini, klik icon pensil untuk mengedit data. Penghasilan bruto biasanya sudah terisi otomatis. Isi presentasi norma untuk Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi tarifnya dengan di 50%. Lalu penghasilan neto akan terhitung secara otomatis. Setelah itu, klik simpan. Lalu berikutnya adalah untuk penyampaian SPT. Setelah semua lampiran diisi, kita dapat melakukan review pada induk SPT. Nilai penghasilan neto yang sebelumnya diisi pada lampiran L3A-4 akan masuk secara otomatis ke bagian ikhtisar penghasilan neto di induk SPT. Jadi, wajib pajak hanya perlu mengecek kembali apakah datanya yang sudah muncul sudah sesuai sebelum melanjutkan ke proses pelaporan. Selanjutnya, kita bisa melihat di bagian C, yaitu perhitungan pajak terutang pada induk SPT. Data yang sebelumnya diisi pada lampiran-lampiran akan masuk secara otomatis ke bagian ini. Sistem kemudian akan menghitung penghasilan kena pajak hingga jumlah PPh terutang secara otomatis. Wajib pajak hanya perlu melakukan pengecekan kembali untuk memastikan semua data itu sudah sesuai. Selanjutnya adalah masih bagian review induk SPT, kita dapat melihat di bagian D kredit pajak dan bagian E kurang atau kita lebih bayar. Nilai kredit pajak, misalnya dari PPh 21, akan terisi secara otomatis pada bagian kredit pajak. Kemudian, sistem akan menghitung apakah terdapat pajak kurang bayar atau lebih bayar. Jika terdapat kurang bayar, maka akan muncul jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Bapak Ibu. Terakhir adalah bagian pernyataan. Wajib pajak perlu mencentang pernyataan bahwa seluruh data yang dilaporkan sudah benar dan lengkap. Setelah itu, klik simpan konsep jika ingin menyimpannya terlebih dahulu, atau klik dan lapor untuk melakukan langsung proses pelaporan SPT. Setelah itu, kita masuk ke tahap
penandatanganan. Pada bagian ini, pilih kode otorisasi DJP sebagai metode penandatanganan, kemudian masukkan pasprase yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, klik konfirmasi tanda tangan, lalu klik simpan untuk menyelesaikan proses penandatanganan dan pelaporan SPT. Setelah proses penandatanganan selesai, maka SPT akan berhasil dilaporkan dan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Di menu ini, wajib pajak dapat melihat kembali SPT yang sudah dilaporkan dan mengunduh bukti penerimaan elektronik atau bukti pembayarannya. Berikut adalah contoh bukti penerimaan elektronik atau BPE. Lalu, bagaimana cara lapor penghasilan istri dari satu pemberi kerja di SPT suami jika NPWP digabungkan? Secara sistem, penghasilan suami dan istri akan digabung di dalam SPT karena konsepnya satu kesatuan ekonomis keluarga. Namun, jika penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21, maka penghasilan tersebut dianggap final dan tidak menambah pajak suami. Jika tidak dipindahkan secara manual, sistem bisa menggabungkan dan menyebabkan SPT menjadi kurang bayar. Lalu langkahnya ada 3. Pertama, di induk SPT, aktifkan tombol liah pada pertanyaan terkait penghasilan final. Kedua, catat lalu hapus data otomatis penghasilan istri yang muncul di lampiran. Lalu ketiga, input kembali penghasilan istri di lampiran PPh final, lampiran 2 bagian A, dengan memilih jenis penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Berikut adalah soal yang sering ditanyakan. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa pada NPWP gabungan suami istri, bukti potong atas nama istri otomatis masuk ke SPT suami dan bisa menyebabkan kurang bayar. Hal ini terjadi karena dalam aturan pajak terdapat konsep satu kesatuan ekonomis keluarga di mana penghasilan suami dan istri dianggap sebagai penghasilan kepala keluarga. Karena itu, ketika data istri terdaftar sebagai tanggungan di Korteks suami, sistem akan secara otomatis menarik data bukti potong istri ke SPT suami. Langkah berikutnya adalah mencetak lalu menghapus data bukti potong dan penghasilan istri yang otomatis muncul di SPT suami. Caranya, masuk ke lampiran L1, kemudian pada bagian D dan bagian E, cari data penghasilan dan bukti potong istri dari pekerjaan. Setelah itu, klik icon sampah untuk menghapus data tersebut sebelum dipindahkan ke bagian penghasilan final. Langkah terakhir adalah menambahkan penghasilan istri sebagai penghasilan final. Masukkan ke lampiran L2 bagian A, lalu klik tambah, kemudian pilih jenis penghasilan istri dari satu pemberi kerja, isi data sesuai bukti potong, dan masukkan dasar pengenaan pajak serta PPh yang dipotong. Jika sudah lengkap, lalu klik simpan. Untuk melihat bukti potong, bukti pemotongan pajak istri, dokumen PDF bukti potong hanya dapat diunduh melalui akun Korteks milik istri. Caranya juga bisa melakukan login ke Korteks istri terlebih dahulu, lalu masuk ke portal saya, lalu pilih dokumen saya, kemudian cari dan unduh dokumen bukti pemotongan yang diperlukan. Lalu Bapak Ibu, berikutnya kami akan memberikan tanggapan dari pertanyaan yang sebelumnya Bapak Ibu pernah ajukan lewat Google Form. Untuk yang pertama, apakah pajak bonus Atomi sudah final? Bukti potong yang diterbitkan Atomi merupakan bukti potong yang tidak final. Artinya, pajak tersebut hanya sebagai kredit pajak, bukan pajak yang sudah selesai. Saat pelaporan SPT tahunan, penghasilan dari Atomi tetap harus dimasukkan dan dihitung bersamaan dengan penghasilan lainnya. Misalnya, hasil akhirnya pun bisa berupa kurang bayar, nihil, dan lebih bayar. Karena perhitungan pajak dilakukan secara tahunan berdasarkan total penghasilan masing-masing individu. Lalu yang kedua, kenapa banyak member yang tiba-tiba kurang bayar pajak? Kurang bayar biasanya terjadi karena satu, penghasilannya digabung. SPT yang menghitung pajak dari total penghasilan setahun, misalnya karena adanya gaji kantor, bonus Atomi, atau Bapak Ibu punya penghasilan lainnya. Kemudian karena adanya tarif pajak progresif, semakin besar penghasilan total, maka tarif pajaknya pun bisa semakin naik. Lalu yang ketiga, pemotongan pajak Atomi dilakukan per bulan belum disetahunkan. Namun ketika Bapak Ibu harus lapor pajak, itu perlu disetahunkan. Pajak yang dipotong Atomi itu dihitung dari bonusnya saja, bukan dari seluruh penghasilannya. Lalu Bapak Ibu, untuk Kortex itu sekarang lebih transparan.
Sejak adanya di tahun 2025, dengan Cortex, bukti potong otomatis muncul di akun wajib pajak, sehingga penghasilan yang sebelumnya mungkin tidak terlihat sekarang lebih mudah terdeteksi saat pengisian SPT. Lalu cara melaporkan bonus atomi di Cortex yang sebelumnya sudah dijelaskan, namun jika belum jelas nanti bisa di-share kembali ya Bapak Ibu. Lalu apakah harus menggunakan NPPN? Penghasilan dari aktivitas penjualan langsung seperti Atomi umumnya dilaporkan menggunakan norma atau NPPN. Norma yang digunakan pun 50%. Artinya 50% dari penghasilan dianggap sebagai biaya usaha. 50%-nya lagi dianggap sebagai penghasilan neto yang dikenakan pajak. NPPN dapat digunakan oleh member yang hanya punya penghasilan dari Atomi atau karyawan yang juga menjalankan bisnis Atomi. Penghasilan dari kantor tetap dilaporkan berdasarkan bukti potong 1721A1, sedangkan bonus Atomi dihitung menggunakan NPPN. Bagaimana jika NPWP gabung dengan suami? Jika NPWP gabung suami, maka SPT dilaporkan oleh suami. Penghasilan istri tetap harus dilaporkan. Semua penghasilan akan dihitung bersama dalam satu SPT. Hapus bukti potong istri dari lampiran L1 dan pindahkan ke lampiran L2. Bukti potong istri hanya bisa diunduh pada Cortex istri. Bagaimana jika member tidak punya NPWP? Untuk sekarang, pelaporan pajak itu menggunakan KTP atau NIK dan tidak ada perbedaan juga untuk tarif pemotongan pajaknya. Bukti potongnya tidak muncul atau tidak bisa di-download. Bapak Ibu bisa cek kembali di dokumen saya, lalu refresh akun Cortex-nya, tapi jika masih belum muncul, bisa meminta bukti potong ke tim Atomi. Lalu pertanyaan berikutnya, jika sebelumnya tidak pernah melaporkan bonus Atomi, jika sebelumnya belum pernah melaporkan, maka penghasilan tersebut masih bisa dilaporkan Bapak Ibu dilaporkan ke dalam SPT. Namun kemungkinan bisa ada penyesuaian pajak. Kondisi tertentu disarankan untuk konsultasi langsung dengan KPP atau konsultan pajaknya sesuai data masing-masing. Lalu member hanya punya penghasilan dari Atomi. Jika penghasilan hanya berasal dari Atomi, tetap melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Penghasilan dihitung menggunakan NPPN 50%, pajak yang dipotong oleh Atomi menjadi kredit pajak, hasilnya nanti bisa nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Bagaimana ingin merubah status distributor menjadi ke konsumen? Saat ini status member Atomi dapat diubah dari distributor menjadi konsumen melalui pengajuan permohonan menggunakan formulir. Namun, jika status sudah menjadi konsumen, maka member tidak dapat menerima bonus lagi dan hanya dapat melakukan pembelian produk seperti konsumen biasa. Selain itu, pembelian dari downline pun tidak akan terakumulasi menjadi PV, sehingga tidak dapat melakukan pairing, tidak dapat membuka EC, dan tidak berhak atas bonus apapun. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih.